Seorang narsisis itu kan punya namanya delusi superioritas. Dia selalu menganggap orang-orang harus selalu datang untuk melayani dia. Ketika dia menginginkan sesuatu dari orang lain, dia tidak peduli akan kondisi orang tersebut. Dia berharap ketika dia memanggil orang-orang tersebut harus menyediakan diri dia untuk memenuhi delusi superioritasnya dia. Nah, selain itu, seorang narsistik tidak suka dengan yang namanya kesendirian. Dia selalu berharap berada dengan orang-orang lain sehingga dia bisa mengendalikan orang-orang tersebut dan mengisi delusi superioritasnya dia bahwa dia bisa mengendalikan orang-orang tersebut dan artinya dia bisa berkuasa dengan cara mengatur atau memanipulasi emosi orang-orang di sekitarnya dia. Seorang narsisis berbeda dengan seorang impet. Ketika orang lain senang menghabiskan waktu dengan seorang impet, orang-orang tidak suka menghabiskan waktu dengan seorang narsistik karena seorang narsistik hanya akan menghabiskan energi mereka. Nah, seorang narsistik tidak bisa menemukan cara untuk membuat orang-orang suka menghabiskan waktu dengan dia. Karena itu, dia akan memaksa dalam tanda kutip supaya orang-orang menghabiskan waktu dengan dia. Ketika misalnya kalian ingin menjaga jarak dengan seorang narsistik, kalian tahu itu tidak akan mudah karena seorang narsistik akan selalu menemukan cara untuk merecoki hidup kalian. Seorang narsistik punya berbagai macam cara untuk menekan orang-orang supaya bisa atau mau menghabiskan waktu mereka dengan dia. Dia tidak punya empati. Dia tidak peduli kalau kalian sebenarnya tidak mau menghabiskan waktu dengan dia. Bagi dia, yang penting kalian harus mau menghabiskan waktu dengan dia kalau dia menginginkan hal tersebut. Sehingga dia tidak segan-segan untuk mengulangi terus menekan kalian supaya kalian akhirnya mau tidak mau menghabiskan waktu dengan dia. Hari ini kita akan berbicara sedikit tentang bagaimana seorang narsistik merecoki kalian supaya kalian mau atau terpaksa menghabiskan waktu dengan dia. Yang pertama adalah seorang narsistik itu kalau kalian perhatikan biasanya mereka tidak pernah menanyakan pertanyaan ya atau tidak. Tetapi biasanya mereka akan menggunakan pertanyaan yang menjebak. Misalkan, kalau kamu adalah seorang yang normal atau seseorang yang punya empati, kalian mungkin akan bertanya kepada seseorang ketika kalian ingin menghabiskan waktu dengan dia. Misalkan, kalian akan secara tersirat mengatakan bahwa, apakah kamu mau menghabiskan waktu bersama saya? Tetapi seorang narsistik tidak mau melakukan itu. Karena itu, dia akan mengajukan pertanyaan yang menjebak kepada kalian supaya dalam tanda kutip kalian terpaksa melakukan hal tersebut. Misal, ketika dia secara tiba-tiba bertanya kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan malam ini? Ketika misalnya kalian mengatakan bahwa tidak, saya tidak punya agenda apapun malam ini, maka setelah itu dia akan mengatakan bahwa, oke, saya akan datang ke rumah kamu malam ini. Sehingga kamu tidak akan bisa menolak ketika dia mengatakan hal tersebut. Sekali lagi, dia tidak peduli kamu mau atau tidak, kamu terpaksa atau tidak, bagi dia itu tidak penting. Dia akan langsung terus menekan kalian. Ini juga termasuk dengan hal-hal lain. Dalam acara-acara tertentu misalkan, dia tidak peduli kalian mau menghadiri acara dia atau tidak, tetapi dia akan langsung mengajukan pertanyaan bahwa, apakah kamu punya kegiatan hari ini atau tidak? Atau kalau berkaitan dengan uang misalkan, apakah kamu punya kebutuhan keuangan atau tidak? Ketika misalnya kalian mengatakan bahwa saya sedang tidak punya agenda apapun, maka pada saat itu juga dia akan langsung merecoki kalian dan menekan kalian supaya memenuhi keinginannya dia. Ingat sekali lagi, perhatikan bagaimana seorang narsistik bertanya kepada kalian karena pertanyaan dia itu biasanya adalah sebuah pertanyaan jebakan supaya kalian mau tidak mau harus menuruti ketika dia meminta sesuatu dari kalian. Kalau kalian tidak menuruti, maka dia akan berusaha membuat kalian merasa bersalah. Yang kedua, hal yang paling jamak ketika kalian berusaha menghindari seorang narsistik adalah dia mungkin dalam tanda kutip secara tidak tahu malu itu bisa saja kemudian muncul tiba-tiba di depan rumah kalian. Dia datang, dia melihat kendaraan kalian, dia melihat rumah kalian terbuka, atau melihat lampu rumah kalian menyala, dia langsung datang begitu saja dan terus menekan kalian untuk menghabiskan waktu bersama dia. Ketika orang normal biasanya akan bertanya dahulu apakah seseorang mau dikunjungi atau tidak, seorang narsistik tidak peduli akan hal tersebut. Dia bisa saja langsung datang dan menekan kalian. Dan kalau kalian kemudian merasa tidak mau diganggu dan menolak hal tersebut, dia bisa saja kemudian melakukan playing victim dan menekan kalian
dan menuduh kalian mengabaikan mereka, dan kemudian membuat kalian merasa bersalah dan tidak enak hati. Yang ketiga, ini sedikit introspeksi kepada kalian. Bagi kalian semua yang masih bertanya bahwa, "Abang, saya sudah menolak panggilan dia. Abang, saya tidak membalas pesannya dia. Kenapa dia masih terus mengganggu saya?" Kalian harus tahu, seorang narsistik tidak akan memperhatikan isyarat-isyarat yang kalian berikan kepada dia. Seorang narsistik tidak mau repot-repot untuk menganalisa petunjuk-petunjuk yang kalian berikan. Bahkan, dia bisa saja secara sengaja justru kemudian melakukan hal tersebut untuk terus-menerus menekan kalian. Ini adalah hal yang paling sulit untuk secara konsisten bagi kalian untuk mengabaikan mereka. Kalian mungkin berharap dia akan mengerti dengan sendirinya dengan pengabaian yang kalian lakukan. Berharap dia mengerti isyarat yang kalian lemparkan. Tetapi percayalah, seorang narsistik tidak akan memperhatikan hal tersebut dan justru bisa membuat dia semakin menjadi. Nah, setelah ini, dia juga bisa menggunakan satu taktik yang lebih powerful. Ketika misalnya kalian mengatakan dengan jujur kepada dia bahwa kalian tidak ingin menghabiskan waktu dengan dia, kalau orang normal kemudian akan merasa tidak enak hati dan kemudian mengundurkan diri, tidak dengan seorang narsistik. Ketika misalnya kalian mengatakan secara jujur kepada dia bahwa kalian tidak ingin menghabiskan waktu dengan dia, jangan berharap dia akan mengerti hal tersebut. Dia justru kemudian akan berusaha memukul balik kalian dengan bertindak seolah-olah dia tersinggung akan hal tersebut. Kalian harus tahu ini adalah sebuah trik manipulasi. Ingat, kalian punya hak untuk tidak mau menghabiskan waktu dengan dia. Kita semua punya hak untuk melakukan privasi kepada diri kita. Dan ketika kita mengatakan kepada orang lain bahwa saya tidak ingin menghabiskan waktu dengan kamu karena saya ingin sendiri, itu bukan sesuatu yang salah. Jadi, kalau kalian bertemu dengan seseorang yang justru kemudian merasa tersinggung akan hal tersebut, percayalah, itu adalah sebuah trik manipulasi. Karena orang normal harusnya merasa tidak enak hati akan hal tersebut dan justru harusnya mereka mengerti akan hal tersebut. Selanjutnya, ada sebuah trik pikiran juga bagaimana seorang narsistik memaksa kalian untuk menghabiskan waktu dengan dia, yaitu dengan berkata kepada kalian bahwa, "Apakah aku sudah menyakiti kamu?" Sebenarnya, dia tidak peduli dengan perkataan tersebut. Dia hanya ingin menuduh kalian bersinggungan dengan dia supaya kalian memberikan reaksi. Kalau kalian kemudian merasa tidak enak hati akan hal tersebut, itu akan membuat kalian kemudian berusaha menjelaskan kepada dia bahwa sebenarnya tidak ada konflik apapun, aku hanya ingin merasa sendiri, tetapi dia tidak mengincar hal tersebut. Yang dia incar itu adalah rasa bersalah kalian karena sudah membuat dia berpikir bahwa kalian bersinggungan dengan dia. Sehingga kalian kemudian justru memaksa diri kalian untuk menghabiskan waktu dengan dia. Karena kalian tidak ingin dia berpikir bahwa kalian sedang bermusuhan. Yang kalian lakukan hanyalah sebenarnya ingin privacy. Tetapi seorang narsistik menuduh kalian berkonflik dengan dia supaya kalian tidak enak hati akan hal tersebut dan kemudian kalian terpaksa harus menghabiskan waktu dengan dia. Yang berikutnya, kalian mungkin pernah mengalami hal ini. Ketika kalian menolak menghabiskan waktu dengan dia, dia kemudian menggunakan orang ketiga untuk menekan kalian. Dia kemudian mengadukan kalian kepada orang-orang terdekat supaya kalian terlihat jahat dan kemudian mengendalikan orang tersebut atau memakai orang tersebut secara halus untuk menekan kalian. Jadi, ketika kalian berusaha menjauh, dia membuat kalian menjadi seolah-olah orang yang jahat dan orang-orang sekitar kalian kemudian ikut terus menekan kalian. Sehingga mau tidak mau kalian kemudian mengendurkan batasan kalian dan kemudian mau menghabiskan waktu dengan si narsistik. Yang berikutnya, seperti biasa, seorang narsistik bisa saja menggunakan empati kalian untuk memaksa supaya kalian mau menghabiskan waktu dengan dia. Seorang narsistik bisa saja menggunakan kartu kasihannya kalian kepada dia, seolah-olah dia berada dalam kondisi tertentu yang membuat kalian akan menjadi orang jahat kalau kalian tidak mau menghabiskan waktu dengan dia. Dia tahu empati kalian akan membuat kalian mengorbankan diri kalian dan membuat kalian mau menghabiskan waktu dengan dia walaupun itu menyiksa kalian atas dasar kasihan kepada dia. Yang berikutnya, teman-teman, salah satu cara seorang narsistik tetap mengikat kalian untuk menghabiskan waktu bersama dengan dia adalah menahan barangnya kalian. Bisa saja seorang narsistik itu kemudian berusaha meminjam sesuatu dari kalian.
Dan mungkin karena kalian tidak ingin menghabiskan terlalu banyak urusan dengan dia, kalian kemudian meminjamkan barang tersebut. Tetapi dia tahu dengan barang tersebut berada di tangannya dia, kalian akan berusaha meminta barang kalian kembali. Dan dengan cara itulah dia berusaha tetap mengikat kalian untuk tetap menghabiskan waktu kalian bersama dia. Dan dia akan mengulur-ulur waktu untuk mengembalikan barang tersebut supaya kalian tetap terikat dengan dia. Selain itu, dia juga bisa saja kemudian tiba-tiba menelpon kalian dari nomor lain. Ini juga mungkin sesuatu yang lucu bagi kalian-kalian yang punya empati. Ketika orang normal misalnya menghubungi seseorang dari nomor kalian dan orang tersebut mereject, maka kalian tahu orang tersebut tidak mau menghabiskan waktu atau tidak mau menerima panggilan kalian. Tapi bagi seorang narsistik yang tidak tahu malu, dia mungkin saja akan menggunakan nomor-nomor lain hanya untuk memaksa kalian menerima panggilannya dia. Nah, teman-teman, taktik-taktik ini bisa saja dipergunakan seorang narsistik berpindah-pindah dari satu taktik ke taktik yang lain untuk membuat kalian bingung bagaimana merespon apa yang dia lakukan tersebut. Sebagai penutup untuk teman-teman semua, ketika kalian mau menjauh dari seorang narsistik, itu tantangannya luar biasa. Yang harus kalian selalu ingat adalah satu, kalian tidak bertanggung jawab akan apapun keadaan dia. Apapun keadaan dia, bagaimanapun dia meminta belas kasihan atau apapun kondisi dia atau apapun alasan dia, ingat, dia bertanggung jawab pada kondisi dia sendiri. Dan kalian bukanlah orang jahat ketika kalian tidak ingin bertanggung jawab akan kondisinya dia. Yang kedua, ingatlah ketika kalian tidak mau menjadi supply dari seorang narsistik, maka buatlah diri kalian menjadi seseorang yang tidak tersedia atau tidak capable atau tidak berguna bagi si narsistik. Dan cara itu hanya bisa kalian lakukan dengan menetapkan batasan yang kuat. Ketika dia mendobrak batasan-batasan tersebut dan kalian mempertahankan batasan tersebut, maka kalian menjadi seseorang yang tidak tersedia bagi mereka. Sehingga pada akhirnya dia akan menyingkir dari kehidupan kalian. Ini semua tidak bisa dilakukan dengan mudah, tetapi dengan konsistensi dan tekad yang kuat, ingat bahwa kalian punya kehidupan kalian sendiri, jalani kehidupan kalian, dan jadikan kehidupan kalian sebagai prioritas tertinggi kalian, dan jangan korbankan hidup kalian untuk seseorang yang sama sekali tidak peduli pada diri kalian. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.